Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-jinna arba'a sifatin kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassasa Tidak boleh tangan ini bil ma'asi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bismillah, rabbunallah, hasbunallah, tawakkalna ala Allah wa tasamna billah, fawwadna amrana ila Allahi ma sya Allah, la quwwata illa billah. Faba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, badiru bil a'mali shalihat wa satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Al-hadits al-kama qala sadaqallahu fi qawli wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisihi. Hadratul kiram, dan sangat kula muliakan segenap kepengurusan yang bergabung di dalam perkumpulan Jam'iyah Sa'adatul Tawwabin. Bahagianya hamba-hamba Allah yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang ditakdirkan oleh Allah, di sore menjelang petang malam ini ditakdirkan dalam keadaan baik, senantiasa thalabul ilmi, bagus ilmu, ibtiqa amardhatillah, demi untuk memperoleh pikantuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang dipun muliakan oleh Allah. Wabil khusus malik keluarga besar Mas Iwan yang malam ini punya maksudul a'zam. Di samping ada rutinan, ada wali matul aqiqah Ibnu Nanda Aisyah dengan satu wow putri Mas Iwan yang diaqiqai senantiasa pikantuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saketo dados putri ingkang taat mituhu datang Allah, datang tiang sepatah kali, berguna bagi agamanya, keluarganya, bangsanya, dan negaranya. Termasuk putra putri kula panjenengan sedaya hadirin. Sebab putra putri yoga niku amanat terbesar
ingkang dipun amanataken kali Allah Subhanahu wa taala dhateng kula panjenengan sedaya agar dengan kehadirannya putra putri kula jenengan sedaya akhirnya saged mendekatkan diri, bertambah kualitas keimanan, ketakwaan, dan ujung-ujungnya sebagai investasi sekaligus warisan terbaik bagi kita demi masa depan kula panjenengan sedaya saksampunipun hidup di alam dunia. Kula panjenengan pasti akan berada di alam barzakh, dan satu-satunya keindahan keabadian kula panjenengan sedaya nggak ada keturunan, nggak ada yuga putra putri ingkang soleh lan sholihah yang senantiasa mampu mengingat bahkan menerangi gelapnya alam barzakh dengan doa-doa terindah dari sedaya putra putri kita yang berbakti kepada orang tua. Karena itu mugi-mugi ngaji plus akikoh ini sageta dipun ridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang dikeluarkan demi pengorbanan dicatat dari Allah sebagai bentuk syukur, dan dawuhipun Gusti Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun yang kita keluarkan demi untuk ibadah pasti oleh Allah akan ganti yang lebih baik. Allahumma amin. Kajian Nasoihul Ibad pada kesempatan ini sampun mengikuti Pak Menaki yang Makola ke-13 ini. 12-13. Sampun. Ampun. Buat semak sedaya ya. Halaman 32 ya. Belas ya. Al-maqalatus salisata asyarah. Oke. Utawi pengucap nasihat adikmu suruh sana, adik kabeh 13. Adik nasihat yang manggil mami, ditinggal mami. 13. Adik dengerin gak kuping itu? Niki sami kali dhuwure. Lanjutan atasnya cuma ini dikasih nasihat, sudah paragraf terkene nasihat yang ke-13. Kila didhawuhaken terus didhawuhaken itu disampaikan, diterangkan. Hakul arifi utawi sejo gatine wong kang makrifat ing Allah. Karena sejo hati tadi. Tujuan terakhir, tujuannya wong arif. Kebetulan tuan rumah namanya Mas Arif, Mas Iwan. Arif itu kalau dipanggil dengan bahasa yang masyhur, namine tiyang sing makrifat. Nah, hamu niku sejo gati
tujuan. Saking tiang-tiang ingkang ma'rifat billahi kelawan Allah. Terus ma'rifat itu tiang sing kenal kali Gusti Allah. Nah, kula panjenengan sedaya niki diperintahkan karena Allah memperkenalkan diri dengan adanya semesta alam dunia ini sebagai bukti adanya Allah. Maka kula jenengan sedaya nggih kedah ma'rifatullah, kenal kali Gusti Allah. Sebab kalau tiang itu mboten kenal kali Gusti Allah, maka dia tidak akan kenal kepada dirinya. Tidak akan tahu tujuan hidupnya. Karenanya kenal kata Gusti Allah itu wajib. Karena niku tujuane ma'rifat tidak ada lain kecuali iku as-sana'u. Apa as-sana'u itu? As-sana'u. Napa usah terasa? Ngalem niku basa Indonesianya memuji. Jadi inti dari ma'rifatullah adalah memuji kata Allah. Ai muradul arif billahi as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi. Tegese tiyang sing ma'rifat datang Allah niku tiyang sing seluruh pikirannya, hatinya, perilakunya tidak ada lain kecuali hanya memuji datang Allah. Ngertos maksudnya ini? Maksudnya kula jenengan sedaya setelah makrifat ini wajib punya karakter husnudzon, punya sikap positif thinking, pikirannya kudu bener, kudu sehat, boten asal suudon niku. Terus husnudzon terhadap seluruh kebaikannya Allah. Yang asalnya kula panjenengan sedaya niki boten enten dientenaken kali Gusti Allah jauh sebelum berada di alam dunia. Karenanya makrifat itu pasti akan mengenal namanya perjanjian suci dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikenal napa niku Ustaz? Perjanjian sebelum kita terlahir di alam dunia. Kula jenengan iki pernah omong-omongan dari Gusti Allah. Apa niku? Diabadikan kan di Quran. Dan di surat apa niku? Surat Al-A'raf itu sih gak Quran nih. Oh, no. Pak Mas yang betul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha min bani wa idza akhadha Allahu min bani Adam. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala akhadha mengambil min bani Adam dari seluruh keturunan anak-anaknya Adam. Keturunan anak cucu Adam. Berarti sinten niku? Menungso. Diambil min zuhurihim dari tulang sulbinya, dari tulang punggungnya. Dzurriatan sebagai generasi. Di Gusti Allah niku mengambil sumpah atas tiap-tiap pribadi manusia yang terlahir dari keturunannya Nabi Adam. Wa ashhadahum apa nih? Ala apa Ustaz? Wa ashhadahum dan Allah mengambil ashhada persaksian ala anfusihim terhadap jiwa-jiwa mereka setiap pribadi Bani Adam termasuk kula panjenengan sedaya niki.
diambil perjanjiannya ketika sebelum ditiupkan ruh. Jadi rupane perjanjian ini di saat kula jenengan napa niku? Bentuknya bukan manusia, masih ruh. Nah, kula jenengan ini enggak ada ruh napa mboten? Kalau mboten enggak ada, mboten menungso. Kalau ada manusia enggak ada ruhnya napa namanya? Oh, bukan jenazah, ngoten lho. Kalau ana wong enggak ada ana nyawane, dan enggak ana badane, itu wong. Napa niku? Gedhewo lho ngoten. Dadi ana rohe tok kok ana jasate barang halus. Ana barange tok blegere jasate kok ana rohe, jenenge niku wau. Jenazah niku mayit begitu. Nah, ruh kita sebelum ditiupkan oleh Allah kepada calon bakal haji niku wau. Niku disumpah kali Gusti Allah, wa asyhadahum ala anfusihim. Tiap-tiap pribadi kita. Makanya diingatkan kembali oleh Allah di alam dunia ini. Sebab kula jenengan sudah janji di saat itu. Nah, perjanjian itu namanya muahadah. Makanya di dunia ada ma'rifat. Mengenal kembali perjanjian itu. Apa bentuk perjanjiannya? Alastu birabbikum. Sanggupkah kamu wahai jabang bayi roh untuk menuhankan, bertauhid kepadaku, untuk menyembah tiada ilah, tiada sembahan kecuali aku? Apa jawabannya roh pada saat itu? Qalu mongko padha matur, apa roh niku wau? Rohnya kita. Bala nggih, bahasa Kertajayanya. Syahidna, kami menyaksikan ya Allah. Jadi itu persaksian suci yang diistilahkan dengan muahadah. Dan itu terjadi di saat ruh mau ditiupkan ke jabang bayi, yang calon bayi itu berusia tidak kurang dari 120 hari atau 4 bulan. Nah, ketika kula jenengan sedaya saat itu tidak sanggup ya Allah untuk mentauhidkan panjenengan, maka tidak akan ditiupkan, tidak akan jadi kita, tidak akan jadi manusia kita, tidak tahu berguguran apa-apa. Intinya tidak jadi manusia. Itu perjanjian suci hadirin. Makanya dengan ma'rifat ini jangan sampai kula jenengan sedaya setelah hidup di alam dunia kemudian berkhianat. Berkhianat itu punya pikiran buruk kepada Allah. Ini panjang hadirin ini. Kalau diterangkan itu bisa semalam nggak nyampe, atau nggak bisa habis perjanjian dengan Allah. Qalu bala syahidna, nggih ya Allah, kula sanggup untuk menuhankan. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, faya muru. Maka Allah perintahkan al malaka ing malaikat fayanfuru fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Maka ketika kita sanggup untuk mentauhidkan Allah, maka ruh yang sudah sanggup itu diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk meniupkan ke jabang bayi. Jadilah hidup. Maka pada saat yang sama malaikat diperintahkan untuk menulis, menetapkan biarba'i kalimatin, 4 ketetapan masa depan manusia dari sebelum lahir sampai di akhirat nanti, ditulis di situ dengan 4 ketetapan: dikadiri rezekihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa sakiyun, wa sa'idun.
Wasakiyun wasaidun itu apakah dia celaka atau bahagia, seluruhnya telah ditetapkan. Termasuk adalah rezekinya. Jadi rezeki niku sampun dipun tetapaken di saat kula jenengan hidup di alam rahim, di saat ditiupkan roh usia bayi 4 bulan. Ini dikandung maksud ketika hidup di alam dunia dada podo bareng lahir siji soge siji melarat ora oleh iri. Ada ketetapannya Allah. Dikasih rezeki. Bahkan lahirnya sama, wajalihi boleh jadi ajalnya tidak sama. Jadi ajalnya juga tidak sama. Ditetapkan ajalnya. Bulan jadi kan sebagai hidup, ajal kita ini sudah ada hari. Finish batas akhir hidup di alam dunia ini sampai ditentukan oleh Allah. Apa pelajarannya? Ya dikandung maksud agar kula panjenengan di saat hidup ini tidak sembrono, selalu napa niku? Ya makrifat kepada Allah, lanjutannya niku. Napa niku? Kedua ini niku, wahamuz zahidi. Wahamulan sejo katine az-zahid. Az-zahid niku zuhud. Zuhud iku doa. Zuhud niku wiroi. Zuhud niku bahasa kasari hati-hati. Kita boleh pikiran kita husnudzon kepada Allah, tapi masa depan takdir kita nggak tahu. Karena tidak tahu itu, kula panjenengan kedah urip ati-ati. Dengan apa? Dengan doa, memperbanyak doa, wa tawakkul. Kalau di kitab lain tawakal. Tidak ada takdir. Yang takdir itu tidak diketahui oleh manusia, dan itu prerogatifnya Allah. Sementara kula panjenengan sedaya niki diperintahkan untuk melaksanakan qadha. Makanya ada rukun iman. Rukun iman diwajib minum. Wajib loh harus tahu loh nih. Ditanyakan nanti. Ada minum. 6. Pertama napa? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qada'i khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Qada dan qadar. Itu kita harus beriman hadirin. Qada dan qadar. Apa qada itu? Ketetapannya Allah. Di zaman azali sebelum semesta alam dunia ini diciptakan. Awal itu ada namanya masa zaman alam azali. Sebelum semesta dunia ini diciptakan. Nah itu seluruhnya sampun ditegaskan dari Gusti Allah. Nanti ada manusia yang lahir di Kertajaya, rezekinya begitu, pekerjaannya begini, ajalnya pas itu, hidupnya bahagia. Itu seluruhnya dipun tentukan dari Gusti Allah. Qadha itu adalah ketetapan Allah. Kertas ketetapan. Ngombe ini siapa ini? Ketetapan itu ketentuannya Allah. Si A lahir di Surabaya, nanti rezekinya apa, pekerjaannya apa, nanti ajalnya bagaimana, meninggalnya di mana, nanti dia itu termasuk orang surga apa neraka, begitu hadirin. Ditentukan semuanya kali Gusti Allah. Nah ketentuan-ketentuan itu namanya qadha. Pelaksanaan qadha, ketentuan ketetapan Allah itu namanya qadar. Bahasa umumnya takdir. Jadi kula panjenengan pada tanggal pinten iki?
jam segini kula ngadep rono jenengan ana sing rono, itu seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, pas jenengan melaksanakan itu namanya takdir. Gak ada yang belesek hadirin antara qada dan qadar itu pas. Nah, kula panjenengan sedaya niki diperintahkan untuk melaksanakan qadanya Allah. Qada itu sunnatullah. Ndi ana wong ibadah, ujung-ujungnya ikhlas, maka ia akan dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan surganya Allah. Ndi ana wong apik, pasti qadanya Allah akan mendapatkan kebaikan. Ndi ana wong hormat karo uang, insyaallah balasannya akan dihormat. Ndi ana banyu digodhog karo geni saking panasnya sampai 100 derajat, maka banyu itu mesti umar. Ngoten. Ndi ana wong anjlok to kene sikile putung, itu qadha namanya. Sunnatullah, hukum alam. Di balik hukum alam itu yang dipasrahkan kepada manusia ada hak prerogatifnya Allah, yaitu qadar. Begitu loh. Ini rumin kula sameaken di ana wong nabung itu secara qadanya Allah soge. Tapi ojo sampai kemelinti sebab ana wong nabung terus gak sugih. Krana mari nabung mlebu rumah sakit. Ngoten. Ono ae. Carane Gusti Allah mangane agar seimbang ini kalau urusan qadha kula panjenengan sedaya punya kewajiban berusaha. Kalau mensikapi qadar kula jenengan diperintahkan banyak berdoa dan bertawakal. Kira-kira paham apa ini? Jadi karena takdir itu kita nggak tahu. Tapi di ono takdir api itu bisa dilihat dari kepribadian perilaku dan akhlaknya di saat hidup di alam dunia. Kalau wong akhlaknya ibadah ya insya Allah takdirnya api loh, gitu hadirin. Nah itu satu di antara tujuan dari makrifat untuk mengenal Allah itu. Di antaranya ya punya pikiran sing api. Pikiran itu harus dibangun dengan baik. Tidak boleh duwe pikiran-pikiran sing awon. Napa niku namine? Suudzon, buruk sangka. Lebih-lebih nanggone Gusti Allah. Karena hanya Allah adalah zat yang peduli. Di saat seluruh manusia gak peduli, Allah peduli hadirin. Allah tidak pernah bosan terhadap makhluknya. Saking kasih sayangnya Allah. Asalnya gak ada dihidupkan. Kemudian tetesan sperma itu iso dilebokno swarga. Gak imbang itu hadirin. Dengan surga yang begitu mulia, tapi karena kasih sayangnya Allah. Karena balaslah kasih sayang Allah itu dengan berbaik sangka. Dengan apa? Bertauhid. La ilaha illallah. Bentuk zahirnya adalah zuhud, hati-hati. Lebih-lebih kula panjenengan sudah dititipi kali Gusti Allah. Hidup ini kan amanah. Lebih-lebih lagi titipannya itu berupa harta. Ingat itu, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Setelah ma'rifat, zuhud, sikap terindah, hati-hati kita. Lebih-lebih terhadap harta. Berapa banyak orang yang berharta justru tidak bahagia hidupnya. Bahkan terseret, kena fitnahnya dunia, kadang-kadang malah masuk penjara gara-gara harta, begitu. Ini fitnahnya harta. Kenapa Allah dahulukan innama amwalukum wa auladukum? Yang kedua itu aulad, anak. Sesungguhnya harta bendamu
dan anak-anakmu fitnatun, ujian, cobaan. Ini dikandung maksud bahwa harta itu lebih dominan untuk memperdaya dan menipu, bahkan menjadikan ujian dan cobaan bagi kehidupan manusia. Setelah itu auladakum, anak itu juga fitnah. Berapa banyak orang tua yang direpotkan dengan anak. Kalau anaknya nggak repot, soalnya orang tua yang butuh anak itu, bukan anak yang butuh orang tua. Giling-giling ini, ojo diwalak-walik. Yang butuh itu orang tua kepada anak. Kita nggak pernah kepingin lahir di alam dunia. Ada yang kepingin lahir, dilahirkan. Keberadaan kita ini diharapkan oleh orang tua. Makanya ada pernikahan sampai 10 tahun, 20 tahun nggak duwe anak, sugih tok duwe akeh gak ono anake, bahagia dia? Belum. Harapannya kepengin anak. Anak nggak kepengin orang tua. Nggak berharap ya. Makanya kalau anaknya sakit, orang tua berusaha semaksimal mungkin. Mbok ngedol apa ben anake waras. Tapi berapa banyak? Begitu anak. Dadak dieleki wong tuwa ini loro-loro naik ngene gitu. Apa yang diharapkan? Kapan nak beres sih yo? Suwene kok ngene. Kira-kira beda nggak harapannya orang tua sama anak? Beda. Kalau harapannya orang tua ini, masya Allah, anak lor, gak usah kona, sing lor, nak, wis bapak, wis gini, selora ini tak ini, itu orang tua, subhanallah. Tapi kalau anak dirapoti wong tua lora, kapan sih Pak sampai ini? Kapan apa nih nak? Hilang repot noai. Begitulah, ya itulah. Subhanallah. Karenanya anak ini luar biasa. Quran balik wala-wali keberadaannya anak, posisinya anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujung-ujungnya wallahu indahu ajrun adim. Wallahu lan utawi Gusti Allah indahu iku ana ngersani Gusti Allah ajrun nadim, ada pahala yang terbesar. Ingat, di sampingnya Allah itu ada pahala yang besar. Apa itu pahala yang besar? Surga. Karenanya hartamu, anakmu jadikan untuk memperoleh surganya Allah. Rupane ujian. Makanya sampai akikoh gak ono akikoh wong tuwa iku. Sing ono akikoh iku anak. Lebih-lebih sunai pitung dino dicukur dikai nama waktu diakikoi begitu. Akhirnya gak ono akikoi kakek-kakek gak ono. Itu menunjukkan betapa besarnya perjuangan orang tua kepada anak. Karena anak ini bisa berubah lagi. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Hartamu, anakmu adalah perhiasan kehidupanmu. Keduanya ini adalah perhiasan. Harta perhiasan, anak perhiasan. Artinya perhiasan itu adalah kesenangan. Saya kira habis 10 tahun, 20 tahun duwe akeh kono anake gak seneng. Ada sesuatu yang kurang. Sebali era di 10 tahun, 20 tahun, anak akeh, 12 tahun genep sak lusin. Dunya gagak bleblas. Gawe masak gak ono piring glontangan, gak iso ngingoni, soro remet. Berarti antara harta
dan anak dua-duanya adalah satu kesatuan perhiasan. Sering kula matur nih hadirin. Tapi ingat bahwa harta, anak, perhiasan, di perhiasan itu tidak kekal abadi. Contoh nih perhiasan sing gak kekal abadi. Napa? Jenengan sing duwe akeh nukokno bojone wedak regane 5 juta umpamane ngoten. Bareng digawe wedakan lali sampean. Bojone sapa iki rek kok wayune kaya ngene iki ya. Berubah dia. Yang tadinya biasa-biasa kaya kendedes akhirnya. Tapi wong perhiasan begitu metu kalau mobil gak numpak becak, gak numpak bemo kudanan. Berangkat kaya kendedes mulai berubah kaya melopor. Perhiasan hadirin, itu perhiasan. Makanya ayat ini yang apa lanjutan Ustaz? Wal malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu. Jadi kan harta itu bakia, bako. Napa bako niku? Kekal. Harta itu binasa, tapi jadikan kekal. Anak itu binasa, artinya tidak abadi di dunia ini. Jadikan kekal. Kalau sudah menjadi kekal, khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Artinya harta bisa memperoleh surganya Allah, anak juga bisa menghantarkan ke surganya Allah. Begitu juga keduanya ini adalah terbaik seluruh cita-cita dan harapan. Dengan harta, dengan anak, kula jenengan sedaya bisa memperoleh surganya Allah. Termasuk akikah begini nih, itu mempermudah pendidikan kita hadirin. Malah faidahnya termasuk syafaatnya anak. Satu riwayat di kitab yang besar Fathul Bari itu, atau juga di kitab Subulas Salam, kayak mesti disampaikan jadi kitab namanya Subulas Salam. Di sana diterangkan ada 2 orang tua ini dimasukkan surga, dimasukkan neraka. Kemudian anaknya yang berbakti ini memohon, ya Allah, saya tidak mau masuk surgamu sebelum orang tua saya masuk. Akhirnya dengan kasih sayangnya Allah dirubah itu hadirin. Akhirnya ditarik kedua orang tuanya itu. Karena apa? Karena baktinya anaknya kepada orang tua menjadi anak yang solihah. Itu termasuk perjuangan kita. Salah satunya untuk meringankan perjuangan itu tentunya walimatul aqiqah. Rasa syukur kita kepada Allah dengan aqiqah itu akhirnya ringan kita. Kok cara kasarane wingi durung diakikoi anak kita ini masih ada unsur binatangnya. Menungso itu gak ada sifat nafsu binatang, sifat bahimiyah, sifat sabuiyah. Nah itu sudah dipotong. Dengan dipotongnya hewan kambing itu harapannya agar nafsu-nafsu yang berhubungan dengan binatang itu akhirnya putus, sehingga gampang apa? Didiane. Cara kasare gampang tuturane. Nah itu di samping itu termasuk juga ya doa-doa kita ini menjadi didengar oleh Allah, termasuk doanya orang tuanya, doanya anaknya. Orang tua mendoakan anaknya, anaknya juga mendoakan orang tuanya. Lebih-lebih yang abadi itu doanya anak. Makanya sampai ono hadis awaladin sholihin yad'ulah. Dan ini abadi, abadi. Lebih-lebih ketika kita sudah berada di alam barzakh, kebahagiaannya tidak ada lain kecuali ketika yakunul mayyit fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbu fid dunya, diziarahi, didoakan oleh anaknya yang bisa hidup di alam dunia, anak yang dicintainya, anak yang disenangi oleh orang tuanya, oleh orang yang dicintai, dan itu tidak ada lain kecuali anak-anaknya. Makanya dengan zuhud itu hati-hati terhadap amanat Allah, termasuk harta, termasuk juga anak. Sebab di balik itu seluruhnya
anak bisa menjadi mungsuh. Mana itu ayatnya itu? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum. Wahai orang yang beriman, sungguh di dalam istrimu, di dalam anakmu bisa menjadi musuh. Kenapa Allah dahulukan istri daripada anak? Biasanya yang musuh ini suami ini bukan anak. Pertama kali itu bojo lagi. Jenengan sering pundi eker karo anak daripada eker karo bojo. Ayo, bojo. Kadang sayang kok nang anake kok salah-salah tambah ditutupi kok kadang-kadang. Saking sayange wong tua. Tapi bojo. Jadi ini Quran hadir. Min azwajikum, dari istrimu, wa auladikum, anak-anakmu, aduan lakum, musuh bagimu. Karenanya peringatannya Allah, fahdharuhum, hendaknya kamu berhati-hati. Sejarah banyak orang tua yang disiksa atau anaknya. Betul. Dibikin susah oleh anaknya. Ente nama badan. Dan mudah-mudahan kita sendiri tidak termasuk itu. Makanya fahdharuhum. Apa sikap orang tua? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini sikap kita tiga. Jadi jenengan sama istri sama anak harus punya senjata ini. 3 bintang ini. Harus jenengan punya pangkat letjen, letnan jenderal. Suami-suami itu harus punya 3 bintang itu. Pertama, takfu, harus memaafkan. Orang tua tidak boleh pendendam. Memaafkan kepada anak. Siapapun orang tua yang tidak mampu memaafkan anaknya, maka wajib gagal di dalam membina, mendidik anaknya. Karena anak semakin tidak dimaafkan, berarti hatinya semakin membatu. Maka batu yang mana yang bisa ditanami? Kira-kira ada aspal itu terus wong kene ate nyiram jagung lho kono. Kira-kira tumbuh napa mboten? Hanya petani yang gila ketika dia mau nanam di atas aspal. Jadi batu tanah itu harus digemburkan dulu. Lewat apa? Maaf. Hatinya anak itu harus disepuro. Ngomong ngeten iki gampang ngomongnya, angel prakteke. Apa maneh anak wis ngentekno sapi 5 ngomongane ngoten. Ya angel. Jadi memberi maaf. Takfu. Tidak cukup itu Quran. Watasfahu, berbuat baik. Mari memaafkan, kudu berbuat api. Anak harus diperlakukan baik. Tidak boleh pilih kasih. Ngertos pilih kasih? Iki toy umpamane sing disayangi mek sing nomor iki ae, sing liyane dudu anak iki. Apalagi ngomong ngono krungu anak awas sampean Pak. Obong sampean. Akhire tak boleh. Kudu diperlakukan sama-sama baik. Yang terakhir, watakfiru ini yang paling berat hadirin, lebih-lebih ketika istri kita, anak-anak kita pernah berbuat salah. Apa itu watakfiru? Melupakan seluruh kesalahannya. Ojo seneng dadi suami, orang tua yang undak kesalahan istrinya dan anak-anaknya. Justru anak yang diundak kesalahannya, maka dia akan apa nih? Ya tidak sembuh. Apa macam itu? Tidak sembuh itu. Tambah menjadi-jadi. Jadi tidak boleh diundak-undak. Bojone yang ngono gak oleh diundak-undak. Kone saiki api ini ngopo dhisik yo. Yo,
kesengek niku. Ah, ngene ngoten. Enggak boleh hadirin. Jadi enggak oleh pundak-pundak itu. Jadi memaafkan, berbuat baik, terus melupakan seluruh kesalahan. Ini indah di dalam lisan loh hadirin. Tapi abot di dalam pengamalan. Angel nih hadirin. Apa mana jenengan tau disalahi anak? Insyaallah kadang-kadang disalahi wong ngono sih. Napa niku? Bisa nyepuro, tapi kalau anak nyelkit hadirin, kadang-kadang sakit. Temen lho Pak sampean dhisik ngomongane ndok, dokteran data rambut mati sampean niku. Wong tuane krungu akhire. Lara napa mboten wong tuwa dikono niku? Iya. Sakit lho hadirin. Jadi ojo sampai kita ini undat, lebih-lebih yang kita undat itu keburukannya. Jadi itu satu di antara bagaimana agar kula jenengan diringankan oleh Allah dalam rangka pendidik anak-anak kita ini. Terus jadi antara makrifat itu husnudzon, baik pikirannya, kemudian di dalam praktek kehidupannya senantiasa berhati-hati. Kenapa? Karena amanat besar kita itu. Amanat berupa dunya, amanat berupa anak, amanat berupa istri, itu seluruhnya harus sampai kepada surganya Allah. Jangan gak bisa masuk surga sendiri hadirin. Moro-moro ngelunyur lain. Tidak sama anak kita dan istri kita. Tapi nanti mas sampai kok nyimut sampai kok ngelenyer lain. Nang suara kau balis. Insyaallah. Indonesia koyo etes-etes sampean ini salat dhewe api-api dhewe. Ya Allah ini enggak pernah ngajak kula belas ini. Belas api dhewe ya Allah, langsung jenengan dicekel malaikat. Ngono jadi. Disidang kita. Karenanya tidak boleh hadirin. Tidak ini berbuat baik awak dhewe sementara anak-anak kita biarkan, enggak boleh. Jadi zuhud itu ya hati-hati terhadap harta, hati-hati terhadap seluruh amanat Allah, lebih-lebih anak dan istri, maksudnya keluarga lah begitu. Nah, kalau demikian maka nyocok no ayatku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora usah cocok ya zuhud seperti itu. Zuhud itu bukan berarti wong kaya bukan. Hartanya itu sebagai sarana untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi duit sampai nakal nggak apa-apa. Zuhud itu orang zuhud itu bukan orang yang bambung keleleran, itu bukan. Orang yang selalu cerdas di dalam mensikapi seluruh harta benda dunia. Demi apa? Untuk kebahagiaan masa depannya, yakni akhirat. Begitu hadirin. Jadi intinya apa nih wow? Ma'rifat dan zuhud. Wah, halaman pinter nih Pak. 32. Nah, ketika terhadap amanat-amanat berupa harta, berupa anak, istri, kita banyak berdoa hadirin. Berdoa biqalbihi ad-du'a'u wa huwa tadarru ila Allah Ta'ala bi su'ali ma indahu minal khair. Jadi memperbanyak doa kita, memohon kepada Allah agar diamanati rupane anak, rupane harta, rupane keluarga, istri, itu ya bisa menempatkan pada posisinya masing-masing. Lanjutannya, li'anna hammal arif rabbuhu, karena setuhune sejone wong arif, wong sing marifat iku rabbuhu iku pangerane arif, las sawabu walal jannatu. Jadi makrifat itu tujuannya bukan surga dan neraka atau pahala. Artinya kenalnya kepada Allah itu baik. Ya Allah, jenengan ngelbono kula nang neraka apa-apa, kula kenal kali jenengan.
begitu. Makanya ada cerita itu di dalam neraka, ya Mannan, ya Hannan, ya Mannan, ya Hannan. Wong di dalam neraka nggak urusan dengan nerakanya saya kenal Allah itu api kok di sini. Nah, husnudzon kepada Allah akhirnya. Saya dulu tuh mengenal jenengan itu saya Allah. Kok nyatane kok dilebono neraka. Jadi awakmu kenal karo aku api. Wis api metu swarga. Begitu hadirin. Jadi wong kalau disangka api insyaallah api. Kalau wong disangka elek koyo maling temen akhire. Makanya kalau jenenge wis api aja dipanggil jeneng elek. Begitu hadirin. Kan enten tiyang sing ngoten nggih, dipanggil elek-elek akhire elek temen. Wahamuz zahid nafsuhu, kalau harapannya orang zuhud itu dirinya, nafsuhu awake dhewe, rupane sawabi minas sawabi wal jannah. Nggih menika ganjaran lan swarga. Ya gak salah ono kula berdiri salat patus napa? Patus swarga meneh. Gak apa-apa ya, tapi ku sik di bawahnya orang yang makrifat. Makrifat itu mbok cemplung non neraka gak masalah ya Allah. Kaya Robiah Adawiyah niku lho hadirin. Robiah Adawiyah. Kalau kula mangke mlebu swarga, maka saya akan membakar seluruh surga dengan api ya Allah. Lah itu cuma sayang kok. Sampeyan kok pangerane wong akeh. Saya itu maunya pangeran kutok. Oh begitu. Saking cintai kepada Allah. Ya Robiah Adawiyah. Jadi bukan surga dan nerakanya yang dicari, tapi Allahnya. Karena surga dan neraka itu makhluk, yang dicari itu Allah. Ngomongnya tadi itu melip hadirin, melip nih. Omongan marifat itu ngelip, omongan itu. Jadi kan sebenarnya tauhidnya tinggi. Jadi kalau jenengan ditakai wis mangan wareg mari mangan, oh syirik gitu ya. Jadi sebabnya mangan itu akhirnya wareg, sebabnya Allah, begitu hadirin. Sebab makanan itu gak margi kalau gak diizini kalau Gusti Allah. Jadi tinggi sekali hadirin. Tapi wong ngomong mari mangan wareg ya lumrah lah, itu syirik lah. Sumume wong mari ngombe akhirnya kanel lah. Jadi intinya makrifat itu kenal kepada Allah dengan harapan semakin kuat nilai tauhid kita kepada Allah. Tauhid kita ini benar-benar diperintahkan oleh Allah, sekujur tubuh kita ini harus melahirkan kebaikan. Pikirannya yo api, ucapannya yo api, perilakunya yo api. Selalu husnudzon, pola pikir yang positif, thinking api tok. Gak oleh mikir elek, belas api. Sampai mlebu neraka niku api. Lho begitu lho hadirin. Kok saged api? Kok mlebu neraka kok api? Selama sampean ridho ya apa-apa. Kaya mana kezabania, akhirnya kalau diri gak panas, ngoten akhirnya cik pinter ya, kaya bunawas akhirnya. Ilahilas tulil firdausi a'la. Ya Allah, kula niki mboten napa niku? Mboten pantes ya mlebu swarga, tapi dinyonyo rokok tok joget ya Allah. Maksudnya apa iki? Yo, masih gak pantes nol ya Allah. Wong kula niki lemah iki. Ibadah kurang tapi kepengin swarga ya Allah. Ya akhir dipantes-pantes mlebu swarga. Memang Allah itu senangnya dirayu hadirin. Jadi merayu-rayu kepada Allah. Ilahilas itu merayu Allah. Gak pantas kita banyak dosa, banyak kesalahan. Tapi ketika dimasukkan ke dalam neraka gak kuat loh. Ojo sampai dilebono neraka. Wong dilas saya wis dakaran-karan kok. Dan gak itu program mlebu neraka seminggu tok ngoten lho. Masa suwe-suwe. Tapi kalau seminggu diukur tahun kono, sedina niku 1000 tahun. Berarti kalau 7 dina berarti 7.000 tahun. Kira-kira nyonyor mboten pisan 7.000 tahun. Tuh ngoten hadirin. Jadi ya aja sampe mlebu blas lah hadirin. Jadi tujuannya makrifat itu kenal betul kepada Allah, ya tentang perjanjian kita dengan Allah, merasa kehadirannya Allah, muraqabah yang ujung-ujungnya akan menumbuhkan sifat mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Maksudnya dadi wong temen, apa-apa itu temen. Gak pakai agama ae kalau temen niku nemu buktine Cina niku temen, gitu. Isu-isu wis kerja ya oleh duwe akhire. Wong Jawa turu kono sing
Golek duwe yo oleh gitu, temen ae. Makanya sampai ana paribasan wong Jawa, wong temen tinemu. Wong turu lemu begitu hadirin. Jadi mujahadah itu sungguh-sungguh. Urusan dunia ya sungguh-sungguh, urusan ibadah ya kudu sungguh-sungguh. Jadi intinya ma'rifat itu ngoten. Jadi sungguh-sungguh tok wis. Bahkan muaqabah menghukum diri. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu menghukum diri. Artinya hidup ini harus dipaksa untuk melakukan kebaikan. Contohnya kayak sodako, kau usah nunggu soge. Sudah mampunya piro 500 repes ngomongin bunderan itu mampunya itu baik, sudah baik. Jangan menunggu kalau nanti uangnya tumpuk-tumpuk situ gak sodako gitu. Eman, kira-kira emanan pun di tiang soge kali tiang pas-pasan itu. Pas-pasan. Jenengan dolen nang desa, pemene. Di desa kono ana keluarga duwe ayam loro. Ayam ini mek loro tok. Akhirnya jenengan besok iki oleh tak gawa muli siji. Oh, gawon. Loro karo gak apa-apa. Ayam niku. Duwe ayam loro dijupuk siji lho. Dijaluk siji dikekno. Begitu giliran wong desa nang nggone Surabaya. Bareng nang Surabaya nang Kertajaya dadak mlebu omah montore loro. Padha lorone. Nah iki kok loro tak gawe di siji kok nak kira-kira Surabaya rek. Berarti lawan pun yang melarat kan loro. Padha lorone, ayam loro kok nak loro gak apa-apa. Begitu keluarga desa mrene dadak ana loro mobil. Ya dicoba siji kok nak mobil oh aja. Begitulah hadirin. Jadi enggak usah nunggu nunggu apa adanya kita ini untuk berbuat baik. Begitu juga muraqabah itu merasa senantiasa hadirnya Allah dalam diri kita. Kita ini selalu dikancani oleh Gusti Allah. Nah, orang yang dikancani oleh Allah maka dia akan menjadi muksin. Muksin itu senantiasa ihsan. Wa anta abudullaha ka'annaka taro, beribadah seakan-akan melihat Gusti Allah. Kalau tidak melihat, yakinlah diri kita ini dilihat, dinilai oleh Allah. Maka melakukan sesuatu terbaik. Bukan hanya ibadah makdo, nang anak api, nang gone bojo api, ke keluarga api, karena merasa seluruhnya ada nilai ibadah. Sehingga hidupnya senantiasa baik. Dan orang yang baik ini insya Allah berpola pikir baik, akhirnya dirinya jadi hidupnya sehat. Uang itu kalau pikirannya api terus insya Allah warasan. Tapi kalau uang pikirannya wele, insya Allah matian. Begitu. Loroan, apa ini loro angel tambah. Nanti pikiran itu butuh sing los, butuh api aja. Terhadap makanan juga gitu. Ojo pilih-pilih siku nang ini harus enggak lah. Gitu. Jadi kita yang positif thinking. Jadi ma'rifat membangun diri kita hendaknya selalu berpikir positif. Kalau sudah berpositif, insya Allah kita dalam hidup itu langkah salangkah selalu berhati. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, kalau yang preambul menunjukkan sebelum manusia dikasih nyawa, sempat membuat perjanjian. Tapi kan disebutkan di ini. Satunya kertas. Sing ngertos Gusti Allah kita gak tahu. Ingat yang tahu ketetapan buku catatan itu hanya Allah. Jika dirizikihi ditulis ditetapkan rezekinya itu Allah yang tahu. Pak Is tidak tahu.
karena tidak tahu itu punya kewajiban terhadap rezeki menjemput, alias wa quli malu fasayarallah, hendaknya bekerja. Makanya rezeki itu jaminannya Allah, wajibnya kita usaha, ikhtiar. Kenapa? Karena kita tak tahu. Begitu juga ketika sakit. Ketika sakit, maka kita wajib ikhtiar. Ikhtiarnya untuk sembuh, karena kita nggak tahu wajah kita. Makanya orang hukumnya haram minta mati itu nggak boleh, nggak boleh. Apalagi di atas minta mati, bunuh, nggak boleh. Haram itu akhirnya nggak boleh. Wajibnya ikhtiar, ikhtiarnya usaha. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu ketetapannya Allah itu mutlak, miliknya Allah itu bukan dijual bebas di manusia. Kalau dijual bebas, manusia banyak berputus asa. Catatan ini ya Allah, males aku. Males aku. Mungkin merbun rokok ini, males. Jadi karena kita itu dirahasiakan, maka kita diwajibkan untuk ikhtiar. Nah, ikhtiar itu bisa membentuk karakter dohirnya. Karakter itu akhlak kita akhirnya. Wa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau orang itu dasarnya senang memberi, yang itu dilandasi ketakwaan, memberi apapun lah, memberi kebaikan, memberi manfaat, kemudian dilandasi takwa, maka ujung-ujungnya membenarkan atas apa? Wasaddaqa bil husna, kebaikan berupa surga. Yakin ya Allah saya, percaya ya Allah surga itu. Fasan yassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju jalan ke sana. Nah, orang di dunia ini bisa dilihat, orang yang senang surga, zahirnya bisa dilihat ya senang ibadah, ya senang napa niku? Kebaikan, termasuk kejujuran, ya segala macam lah. Itu seluruhnya adalah jalan-jalan menuju surga. Meskipun catatan itu tidak tahu kita. Dan itu pernah ditanyakan oleh Imam Ali, Sayyidina Ali, wahai Rasul, ketika seluruh manusia sudah ditetapkan rezekinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan amalnya, pekerjaannya, ditetapkan dia binasa, celaka, ataupun bahagia, buat apa kita bekerja? Buat apa kita usaha? Kalau begitu ya sudah, masih gak ibadah kalau takdirin melbu suarga lah, suarga gak bisa. Karena manusia itu diperintahkan untuk berusaha. Inna ahadakum, hadisnya panjang, la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada orang itu yang seluruh kehidupannya berbuat amalan yang mendorong ke neraka. Amalan ini maksiat toh. Maka setelah ketentuan itu, fayasbiqu alaihil kitab, ketentuan lauhul mahfuz, buku catatannya Allah itu mendahului, kemudian akhirnya dalam kehidupannya fayakmalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ujung-ujungnya dia mengamalkan amalan penghuni surga, maka kemudian dia masuk ke dalam surga. Dikandung maksud seseorang tidak boleh menjustifikasi seseorang welek neraka, bukan bisa. Tunggu dia sampai matinya dia. Kalau di akhir kehidupannya itu baik, akhirnya husnul khotimah, surga dia. Makanya seseorang nggak boleh menjustifikasi welek nyemplung rokok, nggak bisa seperti itu. Masih ada kesempatan. Lebih-lebih manusia berubah. Ada yang dulunya api berubah elek, ada yang dulunya welek akhirnya dari tuai apa namanya ono yang ngoten niku. Nggih. Ada yang lain? Nggih. Qardho itu apa bisa diartikan usaha kita? Ya sunnatullahnya Allah, hukum ketetapannya Allah yang di dalamnya ada perintah untuk ikhtiar dan usaha. Jadi kalau qardho itu adalah usaha kita. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita ingin menginginkan kita itu baik, maka kita itu qardho kita usaha kita harus baik. Iya betul.
Dan itu oleh Allah diberikan pilihan. Makanya manusia itu kan satu-satunya makhluk yang mukhayyar. Mukhayyar itu maksudnya punya hak pilih. Punya hak pilih manusia itu. Satu-satunya makhluk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu loh. Wahai makhluk manusia, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Sama milih. Kalau kepingin rokok mawon ya Allah, pilihan resikonya seperti itu, maka berbuat maksiat. Jadi urusan qada itu adalah urusan yang dipasrahkan kepada manusia, ketetapan itu. Kalau manusia itu berusaha untuk baik, ya jadilah baik ya. Tapi kemudian pilihannya kok kepada pilihan yang jelek, jadi begitu, Ustaz. Jadi bisa bentuknya usaha kita, qada itu. Jadi qada adalah bagian usaha kita, karena di dalam qada itu ada perintah untuk ikhtiar. Bukan di dalam takdir gak bisa diikhtiari. Takdir itu terjadi, sudah terjadi itu baru takdir. Gak ada yang tahu, hadirin. Gak ada yang tahu. Dan itu adalah miliknya Allah. Gak ada manusia yang diberi hak untuk menentukan takdir itu, gak ada. Gak ada. Ada manusia yang anjlok dari lantai 2 momennya. Bahasa akalnya manusia mati. Tapi ternyata enggak, Pak Is lewat, akhirnya ditampani. Pak Is yang remek akhirnya. Ditampani, urip wong iki ada. Begitu. Takdirnya berarti urip. Begitu. Meskipun memakan korban. Jadi enggak harus, karena ada campur tangan Allah begitu loh. Secara akal enggak masuk akal. Ini dikandung maksud, kalau manusia sudah melaksanakan qadanya, usahanya, jangan sampai muncul kesombongan. Jadi itu apa? Balance, keseimbangan. Ada haknya mutlak manusia, ada hak mutlaknya Allah. Ikhtiar itu hak mutlaknya manusia. Ketentuan, kepastian menentukan hukum akhirnya itu Allah. Kayak golek duit ngoten niku lho. Ya kakek dipasekno, mesti oleh duit, oleh. Tapi enten nih jamaah kula sing keliru niku. Begitu nukangi seminggu dikeke ini duwike. Ana ngamen perapatan lho, dikekno sing bayaran seminggu lho. Kayak enggak ana konsentrasi kekno. Mulai ana 2000 yo kekno 2000, Dik. Keliru. Karo jamaah ini lho, sangu 100 karo 10.000. 10.000 masuk subulah salam. Ceritane ngoten, sing 100.000 engko jajan nang gone kono. Ngopi karo kancane. Dadak sing dilebokno kaleng sing 100. Susu. Keliru, akhire Pak Mire di WA. Susu ana 90 Mas Takmir lho, begitu subhanallah. Ngoten hadirin. Jadi takdir itu misteri sekali, misteri. Karena misteri itu kita wajib punya ikhtiar itu untuk mensikapi takdir. Ya banyak bertawakal dan berdoa. Hanya satu-satunya doa itulah yang bisa merubah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku catatan itu bisa direvisi kali Allah ketika sampeyan itu memperbanyak doa. Dan yang kedua adalah bersedekah. Makanya kula niki sering termasuk penasehat kematian, termasuk BP-nya jenazah kula niki kaidenkan seringnya penuh. Ada seseorang yang begitu meninggal dunia dimakamkan, dikubur apa ngono, digedhurno niku lho, akhirnya napa niku nanti digali. Tanahnya itu digali dan itu wis diukur. Wonge dhuwure 156. Akhirnya diluwahi 170. Pun kedhuk. Begitu dikedhuk ternyata gak muat. Kaya kurang dawa sian. Akhirnya sampai 2 kali seperti itu. Akhirnya mudinya punya inisiatif, sikile diteko.
Diteko itu sampai munit kretek apa-apa dicungklek apa. Konsultasi lah. Itu salah besar. Dosa hadirin. Kalau kula jenengan umpamanya memakamkan jenazah kemudian dasar terus dipaksa terus ditekul. Dosa, tak boleh, sakit itu. Tidak boleh melakukan seperti itu. Bagaimana caranya? Solusinya termasuk yaitu bersedekah itu. Yang nggak tahu sejarahnya kok dhek kok selalu ngono, dikedukno kurang dawa maneh, kurang dawa. Iku mestine iku gak 170 cm, kekno ae 10 meter, maksudnya luangan gitu. Ya mula seperti itu. Jadi bersedekah itu termasuk bisa merubah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ahli warisnya termasuk anaknya yang di atas namakan kepada orang tuanya. Nah lebih sedekah yang baik ya nggak nunggu itu hadirin. Makanya kan kemarin kalau sampaikan sedekah yang baik itu tidak menunggu ketika kita mati. Jadi sedekah yang baik itu sedekah di saat kita hidup. Wa Abu Dawud la yasaddaqa rajulu bidirhamin fi hayatihi wa sihhati khairun min ayyatasaddaqa bi mi'ati dirhamin inda mautihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, seseorang yang bersedekah 1 dirham di saat dia hidup, di saat dia sehat, di saat dia hidup berarti di saat dia banyak kepentingannya, banyak kebutuhannya. Jadi wong urip niku banyak kebutuhannya. Itu jauh lebih baik daripada dia bersedekah 100 dirham tapi nunggu mati. Karena kalau mati itu jenenge dudu sedekah, disodakoi. Nah umumnya kita itu kan gitu. Ketika ada orang tua waktu hidup disia-sia, begitu mati disembelihno di ruwa-ruwa. Wah, alhamdulillah wis mati. Tapi ngono ku anake. Ya alhamdulillah wis gak ngerepotno. Subhanallah. Makanya kalau anak kepada orang tua itu yang ditunggu kematiannya. Kalau orang tua kepada anaknya yang ditunggu itu kesehatannya, waras baik. Begitulah kebaikan orang tua. Boleh? Oke, oke. Ini juga masalah takdir. Dari kisahnya seorang Nabi Adam, beliau diciptakan oleh Allah ke surga, dari surga, tetapi untuk dia dikeluarkan oleh Allah karena perbuatannya sendiri. Sedangkan iblis juga merupakan perbuatannya sendiri. Apakah dua-duanya ini disebut takdir atau hanya salah satu ini takdir? Bagus, pertanyaan bagus. Saya jelas kalau sudah terjadi ini itu takdir, bagus. Jadi apa yang telah terjadi itu takdir. Artinya ketentuan takdir itu adalah keputusan Allah terhadap ketetapannya Allah yang telah terjadi. Itu takdir. Jadi iblis sampai diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam dan ujung-ujungnya dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu seluruhnya adalah bahasa mudanya skenarionya Allah. Artinya seluruh itu juga menyangkut takdirnya Allah. Nah takdir itu bisa dilihat manakala sampun terjadi. Nah sikap kita ini mensikapi takdir yang belum terjadi, belum tahu. Kalau sudah tahu ya jelas lah itu dari Allah, takdir. Nah kemudian Nabi Adam makan kulti segala macam yang akhirnya dibuang, dilempar, diturunkan di bumi ini, yaitu skenarionya Allah, takdirnya Allah. Tapi seluruhnya takdir yang terjadi itu sikap kita hendaknya husnudzon, berbaik sangka, dan insya Allah baik lah seperti itu. Andaikan tidak diturunkan di bumi ya kita nggak ada lah di sini ya begitulah. Jadi kita mensikapi dengan husnudzon.
berbaik sangka. Jadi apapun ketetapan Allah yang terjadi, sampun terjadi, itulah takdir. Jadi takdir itu perwujudan, pelaksanaan dari ketetapan Allah di zaman azali itu takdir. Karena kita tidak tahu takdir apa yang terjadi, maka kita diperintahkan untuk banyak doa. Nah, terhadap kodok ketentuannya Allah, kita diperintahkan untuk ikhtiar. Antara ikhtiar dan doa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jangan dungoto, yo ojo kerjoto. Dua-duanya ini menjadi penting. Kalau kerjoto tanpa doa, akhirnya begitu berhasil sombong. Dungoto tidak ikhtiar, jelas jadi pemales lah. Wong sing males, ya Allah kok paringi beras ngoten oleh kentongan lah ya begitu. Boleh. Jadi antara keduanya itu gak bisa dipisahkan antara suami dan istri. Barangkali ngoten nggih. Yang sangat kula sampaikan. Pun baik nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebelum ini membawa manfaat. Wabil khusus Nanda Aisyah di putri yang solihah ini tapi kepada kedua orang tuanya menyenangkan, bukan hanya menjadi fitnah, tapi fitnah akan berubah menjadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi penyejuk jiwa, penenang hati, pelipur lara dan kebahagiaan orang tua manakala melihat anak-anaknya soleh dan amalan yang abadi. Barangkali ngoten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma rabbana ijma'na jam'an marhuma. Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. Ya Allah, jadikan Nanda Aisyah menjadi putri yang salihah, yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya dan seluruh di antara kita. Mudah-mudahan ya Allah panjenengan paringi generasi yang baik, generasi yang sanggup mewarisi dari orang tuanya, yang senantiasa menjadi generasi yang taat, generasi yang ahli sholat, generasi yang akhlakul karimah, generasi yang seluruhnya menjadi penyejuk jiwa, sekaligus menjadi harapan kita semuanya. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al lana wa ahlana wa auladana wa banatina kullahum min ahli tuqa wal istiqamah, min ahli iqamatus shalah, min ahli birril walidain, min ahli akhlaqil karimah, wa jamilna kullana jama'a ya Allah bis-sihha wal afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biidznillah bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung bapak diri. Guys.